Kemudian ini juga adalah wujud penghargaan dan cinta kami kepada jasa-jasa dan apa yang telah dibuat oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu, khususnya pahlawan-pahlawan perempuan yang mungkin tidak semuanya kita ketahui. Jadi memang konsep monoplay ini, kalau boleh saya cerita, awalnya sebetulnya bukan seperti ini ya Kang. Saya ngobrol sama Kang Wawan ini sudah setahun yang lalu. Ya, setahun sih? Setahun ya. Jadi saya bilang kan saya tuh pengen mengangkat tokoh-tokoh pahlawan lewat sebuah pertunjukan. Kemudian kita mulai menyisir dan memilih gitu ya pahlawan-pahlawan siapa yang akan kita angkat. Pada awalnya saya tuh pernah mengangkat Laksamana Kemalahayati terlebih dahulu. Sebetulnya itu adalah sebuah komitmen dari kami, dari Kiana Film, untuk tidak hanya menghadirkan karya-karya yang menghibur, tetapi kami juga ingin menghadirkan karya-karya yang edukatif, yang menginspirasi, baik dari sisi konteks sosial, kemanusiaan, nasionalisme. Jadi dari mulai Malahayati sebetulnya awalnya sampai akhirnya aku terinspirasi gitu, tergerak untuk masih banyak nih, tidak hanya Malahayati yang belum kita ketahui. Jadi saya tergelitik untuk membaca kisah-kisah begitu banyak pahlawan sampai akhirnya saya dan Kang Wawan memilih 6. Yang tadinya awalnya ini adalah sebetulnya 8. Ya, bahkan sebelumnya ada 12 menjadi 8 dan akhirnya menjadi 6. Dan akhirnya muncullah konsep monoplay omnibus yang mungkin nanti insya Allah ketika disaksikan rasanya ini adalah sebuah konsep pertunjukan pertama yang berbeda ya, yang agak berbeda karena pertunjukan ini adalah disajikan dengan kohesif gitu loh. Jadi beberapa tokoh tetapi akan bercerita sejarah dan kisahnya masing-masing, tetapi tidak bercerita sendiri-sendiri dan selesai gitu ya, atau tidak dalam bentuk fragmen. Nanti Kang Wawan bisa menceritakan konsep lebih detailnya, tetapi pada dasarnya adalah kita ingin menceritakan peran-peran perempuan Nusantara yang begitu luar biasa dalam membangun bangsa ini hingga kita bisa ada di sini sekarang. Dan khususnya juga perjuangan-perjuangan mereka ini bisa dikatakan sebetulnya apa yang mereka perjuangan itu sebetulnya sejajar dan masih sangat relevan dengan apa yang kita perjuangan hingga hari ini. Baik dari sisi emansipasi, baik dari sisi keberanian, ketangguhan, kecerdasan, yang sebetulnya itu juga inspirasi yang kita butuhkan dimanapun artinya kita berada sekarang. Kayak kita misalnya bikin perjuangan, bikin pementasan seperti ini, itu kan butuh keberanian, butuh kebesaran hati. Dan saya juga terinspirasi banget dari apa yang Laksamana Kemalahayati dan perempuan-perempuan terdahulu ini lakukan. Saya ingin perempuan-perempuan saat ini juga bisa menjadi laksamana di bidangnya masing-masing. Seperti itu sih kira-kira dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan ini bisa memberikan warna tersendiri dalam dunia seni pertunjukan kita, bisa memberi arti khusus tidak hanya bagi kita semua yang ada di sini, tetapi bagi bangsa, bagi negara, khususnya bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda. Yang namanya sehat, tapi kira-kira ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, penonton daripada monoplay ini? Mungkin sebenarnya kalau pesan khusus enggak ya, mungkin ini bisa menjadi ruang introspeksi kita yang cukup mendalam. Dan tokoh-tokoh ini kan sebenarnya kita tampilkan bahwa perjuangan dari dulu hingga saat ini yang harus kita lanjutkan itu sebetulnya tidak hanya perjuangan fisik yang kita tampilkan di sini. Jadi ini perempuan-perempuan ini berjuang dari mulai yang berjuang fisik, berjuang secara pikiran, berjuang secara ilmu, berjuang melalui penanya. Jadi kita melihat gitu sebenarnya bagaimana kalau sekarang kita membahas emansipasi lah, inilah itulah gitu ya, perempuan sebenarnya dari dulu, dari zaman berabad-abad tahun yang lalu, bahkan dari 1506 Masehi, zaman perang antar suku gitu ya, perang antar suku, terus pergolakan, kemudian perjuangan laut, perjuangan darat, sampai dengan perjuangan menuju kemerdekaan. Sebetulnya apa yang diperjuangkan tuh kalau kita melihat satu ya, artinya kecintaan terhadap bangsanya,
keberanian, ketangguhan, ingin semuanya tuh sebenarnya setara, ingin semuanya sejajar, dan ingin semuanya tuh bisa maju. Oke, Mbak Marsha, tepuk tangan. Dan belajar banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu banyak soal nama-nama besar yang kita pernah dengar dan sering, gitu ya. Seperti tadi Mbak Maria bilang, Rasuna saya ternyata perempuan. Ya, Ageng Serang itu saya pikir di Banten, ternyata bukan. Ada yang berpikir di Banten? Bukan Pak Ustadz. Ternyata di Jawa Tengah atau bukan ternyata. Sementara kan saya orang Sunda, jadi saya pikir orang Banten, ternyata beda. Jadi melalui kesempatan-kesempatan yang luar biasa ini dari Keana, dari Marcella dan Olive, terima kasih banget ya, saya kembali diajak lagi untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Seperti tadi kata Pak Ustadz, punya ilmu jadi lebih mudah, tapi susah dulu belajarnya Pak Ustadz, karena tadi kata Kang Wawan referensinya tidak banyak dan lebih ditulis dalam bentuk yang umum gitu. Tidak ada panduan-panduan yang secara spesifikasi dan detail. Jadi di sini saya bersyukur sekali didampingi kembali oleh Kang Wawan sebagai sutradara. Jadi udah bisa curhat dan memohon arahannya dari sutradara yang ganteng ini kan. Jadi semangat sih untuk belajar, bercampur deg-degan karena tokohnya ada, nyata, dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Secara buat saya pribadi waktunya tuh kayak kurang 2 bulan gitu buat latihan. Sementara yang lain udah mulai latihan. Jadi berharap melalui tokohnya Ageng Serang ini bisa memberikan membuka mata kita bagaimana perjuangan dan kenapa ada namanya Ageng Serang di entah di jalanan, entah di gedung pertunjukan di pasar festival ada gedungnya Ageng Serang dan hal-hal lain gitu, karena memang mungkin niatnya membuat gadget, tapi yang bukan gadget aja juga rasanya perlu tahu lebih dalam gitu mengenai tokoh ini. So mohon doanya teman-teman media melalui tulisannya, mungkin ada yang bisa ikut membantu supaya kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk mengenalkan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak teman-teman media yang sudah hadir di pagi menuju siang hari ini. Mungkin sama seperti Mbak Maudia, rasanya bahagia sekali bisa berada di proyek ini karena banyak sekali pembelajaran yang didapatkan, bukan hanya mengenai tokohnya, tapi bagaimana perjuangan-perjuangannya yang bisa sebenarnya kita lanjutkan di era sekarang ini juga gitu. Dan salah satunya dari Ratu Kalinyamat ini dengan sumber yang cukup terbatas, pastinya banyak sekali diskusi yang dilakukan dengan Bapak Sutradara kami. Jadi interpretasi saya mengenai Ratu Kalinyamat ini, Ratu Kalinyamat merupakan simbol keberanian ya yang hadir dari luka. Luka itu luka apa sih sebenarnya? Luka ketika Ratu Kalinyamat melihat hak-hak rakyatnya yang diambil, yang dijajah oleh bangsa Feringgi pada saat itu gitu. Dan pastinya interpretasinya juga berangkat dari keteguhan hatinya Ratu Kalinyamat. Bagaimana Ratu Kalinyamat ini tuh memimpin dengan ketenangan, juga ketulusan dan keberaniannya. Dan saya melihat Ratu Kalinyamat ini bukan hanya sebagai pemimpin yang besar atau berani, tapi sebagai perempuan yang memilih tidak menyerah ketika hidup menuntutnya untuk menyerah gitu. Jadi tetap bangkit, dan itu bisa kita jalankan juga pada saat ini. Jadi mungkin itu salah satu interpretasi yang saya jalankan dan akan dihadirkan ketika memerankan Ratu Kalinyamat.